Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Balik lagi sama saya Gil di channel Perawat Kece, ya kan? Oke. Pada video kali ini saya nggak sendirian. Kan biasanya kalian nonton saya sendirian terus. Saya buat teman hari ini guys. Yang pertama nih, Idam. Muhammad Idam Holik. Nah, kayak Haji katanya cita-citanya. Ya. Amin. Yang satu lagi Ari. Oke, Ari ini perawat idola se-Jambi Raya. Insya Allah. Di video ini kita bakal cerita masalah yang lagi hangat. Apa itu? New normal. Nah, teman-teman kan pada tahu nih, pandemi corona nggak hilang-hilang. Tapi langkah pemerintah salah satunya bakal tetap memberlakukan new normal dengan aturan tetap mematuhi protokol kesehatan. Ya kan ya? Pemerintah mau merealisasikan new normal. Buat teman-teman yang jaga IGD nih, ada nggak sih perbedaannya ketika waktu masih pandemi atau masih heboh-heboh hangat di awal corona ini sama sekarang yang bakal dilaksanakan new normal? Perbedaan kunjungan pasien. Kalau untuk kunjungan pasiennya sih jauh berbeda. Jauh berbeda ya. Iya, jauh berbeda. Karena mungkin pas saat corona pasien takut ke rumah sakit. Oke. Ya, Jadi, kan takut tertular nih corona ya kan. Nah, kalau untuk saat ini di new normal, nah mulai berkunjung berdatangan. Iya. Berdatangan ke rumah sakit, bahkan cuma sakitnya kayak sakit kepala dikit, pilek dikit, itu langsung datang ke rumah sakit. Kalau untuk perbedaan kunjungan pasiennya sangat berbeda. Oke, berarti Yang saat normal itu bahkan sampai 100% kunjungan pasien. Oh, berarti memang saat pandemi kemarin kunjungan pasien menurun, tapi ketika sudah mau diberlakukan new normal ini, kunjungan pasien itu jauh meningkat dari awal pandemi kemarin. Dam, gimana nih belakangan jaga IGD? Rame nggak? Ya lumayan rame tapi nggak begitu rame. Ya beda lah pas kemarin lagi. Sebelum COVID ya? Sebelum COVID. Iya. Berarti memang ada perbedaan kunjungan. Ada perbedaan kunjungan. Kalau awal-awal COVID itu kayaknya masyarakat semua pada takut ke rumah sakit ya. Terutama pasien anak. Pasien anak. Bang Ari juga mungkin kalau lagi jaga beda shift kita kan. Ya. Sangat sekarang jarang mungkin 1 atau 2 pasien anak, itu pun rawat jalan kan. Orang tuanya mikir kalau masuk rumah sakit, kadang nanya keluarga pasien, ada pasien COVID nggak? Itu kan jadi momok buat orang tua. Kadang kita pun bilang anjuran, misal kita nggak lagi dokter jantung kita lagi nggak ada, coba cuma rumah sakit situ ada pasien COVID, kan beda ruangan bu, nggak satu tempat, masa di IGD pasien dirawatnya di IGD, nggak. Sekarang pemikiran dari masyarakat itu sendiri yang kita. Terus penanganan pasien COVID nggak di IGD, ada tempatnya khusus. Kreasi sebelum IGD-nya. Iya, ada. Jadi nggak semua pasien itu dimasukkan ke IGD, enggak. Oke. Nah, teman-teman kan tahu nih, buat teman-teman semua kan tahu kalau image-nya COVID itu jelek. Buat tenaga medis nih terutama kan. Kan teman-teman perawat nih jaga IGD, pulang dari rumah sakit yang menurut orang itu terkontaminasi dengan virus ini. Gimana sih tanggapan keluarga, tetangga, atau ya teman-teman yang non medis lah? Nah, itu yang kita rasakan sekarang ya. Paradigma di masyarakat tentang kesehatan, tenaga kesehatan itu mulai negatif. Seperti contoh, misalnya kita pulang ke rumah nih, kan tetangga itu tahu kalau kita kerja di rumah sakit. Pas kita mau nyapa, padahal say hello doang, bukan salaman, itu mereka kabur. Sombong amat. Katanya awas nanti ketular COVID katanya, gitu. Nah, sekarang dari momok yang melakukan, termasuk momok yang melakukan di masyarakat. Padahal sebenarnya tenaga medis tuh nggak semua loh yang menangani kasus COVID. Nah, yang walaupun para medis yang menangani kasus COVID itu ada menjadi bisa jadi OTG ya, tetapi mereka di karantina, nggak pulang ke rumah. Jadi masyarakat yang di luar sana jangan khawatir kepada para medis ataupun dokter yang di rumahnya ataupun berkunjung ke rumah. Gitu aja sih. Oh iya, mungkin ada tambahan dari saya. Dari saya. Mungkin kurangnya pendidikan kesehatan. Jadi tugas kita sebagai anggota medis untuk memberikan sedikit banyaknya tentang COVID-19 kepada warga tersebut agar pengetahuan dari warga tersebut tahu, oh ini pengertian di ODP, ini pengertian di OTG. Dan kita orang medis di rumah sakit, tentunya kita bekerja di IGD, pasti kita memakai APD. APD lengkap, apalagi mengetahui gejala-gejala pasien COVID. Kita tidak sembarangan, apalagi jaga IGD, kita memakai APD yang begitu lengkap untuk menghadapi
penyakit COVID-19 itu sendiri. Oke, jadi memang tenaga medis itu berhubungan dengan pasien atau orang-orang sakit. Nah, tapi tidak semuanya. Nggak semua loh, nggak semua. Memegang pasien corona ini. Nah. Jadi memang harus dipisah. Oh, nggak bisa mentang-mentang dia perawat. Oh, perawat pulang nih, harus kita jauhin. Nggak bisa kayak Nggak gitu. boleh. Ya, itu tadi kita berikan pengetahuan tentang kesehatan. Nah, terus juga buat teman-teman yang sesama tenaga medis, jangan malu, jangan bosan untuk terus mengedukasi masyarakat. Itu penting itu. Nah, kalau kita Iya. yang dikucilkan gimana? Siapa yang mau merawat, Bos? Siapa yang mau merawat? Kalau nggak sakit, siapa yang rawat? Nah, itu aja. Sampai saya malah sedih sendiri, teman. Perawat-perawat yang di Pulau Jawa itu diusir dari kosan, sampai ada yang tinggal di rumah sakitnya katanya sementara karena ya ini image-nya yang buruk tentang tenaga medis. Padahal yang menolong orang sakit itu tenaga medis. Jadi perlu juga promkes ya, promkes bagi tenaga kesehatan untuk memberi himbauan kepada masyarakat. Oke. Itu sih menurut saya. Nah, terus nih, Ridam, katanya COVID ini nih konspirasi. Nah, gimana Iya, menurut iya. teman-teman nih? COVID-19 itu konspirasi, rekayasa gitu ya. Padahal kalau untuk faktanya, kalau dibilang konspirasi tadi COVID-19, ini sudah ada penelitiannya loh. Ya, penelitian tentang penyakitnya, tanggapan medis tentang obatnya, gitu kan. Sekarang kan masih dicari vaksinnya ya, kalau Ya, nggak salah ya, ya. vaksinnya. Nah, kalau dibilang konspirasi, kenapa bisa banyak pasien-pasien yang berjatuhan, tenaga medis, dokter, pramedis itu banyak berjatuhan akibat menangani pasien COVID ini, gitu. Terus juga kenapa dilakukan namanya rapid test, ya rapid test, terus juga swab test. Nah, tentang kelanjutan dari rapid test tadi, Ya, itu bukti penunjangnya. Nah, itu bukti penunjangnya. Kalau dibilang konspirasi, Anda salah, gitu. Apa salahnya sih kita bersiaga tentang penyakit tersebut daripada kita kena dengan dampak penyakit COVID, bahaya loh. Ingat, COVID bisa menularkan, gitu. Jadi memang COVID ini walaupun kita merasa nggak punya gejala atau nggak punya tanda-tanda penyakit apapun, bisa jadi kita itu pembawa virus. Benar. Itu. Benar-benar harus waspada. Terlepas ini konspirasi atau bukan, kita kan tetap wajib menjaga kesehatan kita. Nah, benar. Dan Tetap siaga. gini guys, kalau misalnya berpendapatan kalau COVID itu merupakan suatu konspirasi, mungkin pandangan melihat COVID ini bentuk sebuah konspirasi, mungkin banyaknya orang terkadang lihatlah pemuda-pemudi kita di Indonesia sering membuat prank masalah COVID. Mereka bilang ke anggota medis, mereka datang, aku ODP katanya. Bilang ke anggota medis, anggota medis menjadi panik dan tidak bisa berpikir jernih lagi menghadapi orang. Dia berpikir, oh ini ada pasien seperti ini, dia ngaku seperti ini, padahal itu cuma prank. Ini hanya sebuah mainan, ini rekayasa, ataupun ini politik dari negara lain yang menjadikan bisa jadi ini orang membuat penyakit, menciptakan penyakit sehingga orang yang menciptakan tersebut menjual obatnya kembali. Iya, jadi hasil pendapatan ya. Nah, itu. Nah, banyak orang menakutkan corona dan corona. Sehingga orang di sekitarnya terlalu menakuti dan sehingga itu kan menjadi sugesti ini kembali kepada diri sendiri. Kalau kita terlalu menakuti, maka kita juga akan terkena. Intinya pengetahuan tentang COVID ini masih kurang. Jadi Kalau- dari pihak pemerintah maupun kesehatan harus lebih banyak lagi memberikan produk kesehatan tentang pendidikan kesehatan, gitu aja sih. Ya, kita boleh waspada. Kita boleh waspada untuk melindungi proteksi diri kita. Iya, nggak ada salahnya kan. Tapi jangan terlalu takut. Dan satu lagi, ingat, pasien COVID jangan dikucilkan, ya. Apabila mereka sudah sehat, sembuh keluar dari rumah sakit, itu jangan dikucilkan. Perlu dorongan, ya. Ya, Perlu rasa kita harus empati kepada mereka, kasih semangat. Ya, Ya, dukungan, support. Jangan sampai mereka merasa dikucilkan. Ingat, ya. Oke, jadi intinya juga selain pengobatan oleh tim medis, teman-teman harus wajib terus berpikir positif. Karena apa? Badan yang sehat itu berasal dari pikiran yang sehat juga. Nah, tanggapan lu sendiri gimana? Tentang konspirasi tadi. Terlepas dari itu konspirasi atau enggak, Ah, memang penyakit ini benar nyata adanya karena ada bukti pasien-pasien yang dinyatakan positif. iya. Tapi bukan berarti pasien-pasien yang dinyatakan positif itu tidak bisa sembuh. Benar. Karena juga ada data yang mengatakan pasien-pasien yang dinyatakan positif berobat, ditangani oleh tim medis dan mereka keluar dengan keadaan sembuh. Walaupun tetap angka kematian di Indonesia itu juga lumayan tinggi. Oke, paling itu doang sih. Jadi nih,
balik lagi ke inti masalah kita, new normal. Menurut teman-teman, new normal ini memang sudah layak atau enggak? Sementara data di beberapa hari kemudian belakang itu dikatakan bahwa angka kejadian pasien positif di Indonesia itu bertambah sekian hari, bahkan setiap hari malah hampir sampai 1.000 pasien. Benar. Nah, layak nggak new normal ini diberlakukan? Kalau menurut saya sih belum layak. Belum layak. Oke. Ya belum layak karena dari data pasien yang terkena dampak COVID ya, yang positif itu yang sembuh nggak nyampe 50%. Ya, berarti penanganan tentang pasien COVID itu tidak clear ya, masih belum clear, masih banyak dibutuhkan perkembangan lagi. Jadi kalau untuk new normal saya belum layak karena obat, terus juga tentang masyarakat tentang pandemi corona ini masih banyak belum tahu gitu. Malam tadi contohnya pas kebetulan lagi keluar nih nyari makan, cari makan, dilihat tempat tongkrongan itu banyak pemuda-pemudi itu ngopi-ngopi bareng. Padahal COVID tadi menularkan melalui droplet. Percikan liur kita. Oke. Nah, dari saya sendiri kalau untuk new normal bagi saya menurut saya nih mungkin kita sedikit berbeda pendapat, harus diberlakukan tapi ingat protokol kesehatannya. Kita harus menggunakan masker, kita memasuki ke tempat apapun itu, mall, masjid dan tempat ibadah, tempat hiburan, kita harus mencuci tangan dan itu benar-benar harus dipantau. Ketika kami perawat sebenarnya kami lebih berisiko. Kalau kami tidak bekerja, siapa yang merawat kalian yang tertular? Begitu. Berarti harus diberlakukan lagi, walaupun normal harus diberlakukan lagi. Tapi seperti peraturannya, ya, peraturan normalnya harus ada juga. Ya. Jadi teman-teman memang apapun yang bakal teman-teman lakuin saat ini, lakukan seperti biasa, tapi tetap harus ikuti protokol kesehatan. Nah, itu. Selalu gunakan masker, rajinlah cuci tangan, kurangi berkumpul dan selalu jaga jarak. Dan jangan lupa apabila teman-teman yang punya adik kecil, anak kecil, sebaiknya mandi atau bersihkanlah dulu badan kalian sebelum kalian benar-benar menyentuh mereka. Terakhir, sebelum kita tutup nih, pesan-pesan buat teman-teman yang sama-sama jaga misalnya di rumah sakit rujukan, baik dokter maupun perawat. Pesan-pesannya apa? Pesannya ya tetap semangat, terus juga selalu pakai APD ya. APD jangan lupa, jangan ketinggalan karena bukan hanya orang lain bisa menularkan, kita juga bisa menularkan ke orang lain ya. Terus juga jangan hiraukan opini-opini dari masyarakat, terus juga kicauan-kicauan burung yang berkeliaran di luar tentang kita ya. Iya, identitas kita tetap semangat, berikan masyarakat itu kesehatan agar kita kembali tersenyum. Itu aja sih. Dam, sepatah dua kata, pesan-pesan. Oke, untuk lebih khususnya untuk teman sejawat, untuk para perawat di luar sana, kita bekerjalah dengan hati nurani yang ikhlas melayani masyarakat. Apapun resikonya, ingat selalu kita boleh menolong orang, ingat perlindungan diri kita dulu sebelum kita tertular dan kita menularkan orang lain. Pakai alat pelindung diri supaya terbebas dari penyakit apapun itu bentuknya, dan sekarang terkhususnya dari corona tersebut. Sekecil apapun yang kita lakukan, kita niat ikhlas menolong orang lain, semoga kita diberikan kelancaran urusan dunia dan Amin. Terutama untuk anggota medis, apapun itu, labor, fisioterapi, perawat, dokter dan segala macam dalam menangani COVID. BTW kenapa harus orang lapor duluan? Benar. Ya itulah dari kami bertiga. Oke, jadi mungkin apapun yang kami sampaikan, bila ada manfaatnya memang silahkan diterapkan. Bila memang ada yang kurang bermanfaat, mohon diacukan aja teman-teman. Sampai jumpa di the next video. Oke, dah.